Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Francisca. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Asahan dengan NIM 22031178. Saya berasal dari kelas 1J Manajemen Khusus. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul Diksi dalam Bahasa Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu diksi dalam bahasa Indonesia. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberikan makna sesuai keinginan penulis. Tapi diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Pembahasan yang kedua yaitu persyaratan diksi. Ada 6 syarat dalam ketepatan kata atau diksi dalam tulisan. Yang pertama, dapat membedakan konotasi dan denotasi. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya, sedangkan konotasi bukan merupakan makna yang sebenarnya. Bisa berupa kiasan, bahasa cakapan, arkais, atau ragam bahasa lainnya. Contohnya, bunga bangkai sangat semerbak aroma baunya. Tito pergi ke bank untuk meminjam uang dengan bunga bank yang tinggi. Keduanya sama-sama menggunakan kata bunga, tetapi makna yang ditunjukkan berbeda. Bunga pada poin 1 bermakna tumbuhan, sedangkan pada poin 2 bermakna imbalan untuk penggunaan. Syarat yang kedua yaitu dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Kata-kata yang hampir bersinonim ini bentuknya dan maknanya itu hampir sama, seperti pada contoh berikut ini. Contohnya, poin 1, Angelo si pengubah kata sandi arsip-arsip penting dan sangat terkenal. Poin 2, perhitungan yang sangat jeli dalam audit perusahaan A menjadi pengubah peraturan yang sangat mengetatkan perilaku karyawan. Tentu saja tidak. Katanya hampir sama, tetapi maknanya berbeda. Pada poin 1 bermakna orang yang mengubah dan memiliki kelas kata atau nomina. Sedangkan pada poin 2 bermakna besaran yang dapat mengambil salah satu dari nilai himpunan tertentu dan memiliki kelas kata atau nomina dan digunakan untuk bidang statistik atau stat. Syarat yang ketiga dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dengan ejaannya. Berikut contoh-contoh kata-kata yang hampir mirip dengan ejaannya. Contohnya, intensif, intensif, korporasi, kooperasi, korupsi, kolusi, interferensi, inferensi, preposisi, proposisi, karton, kartun. Syarat yang keempat yaitu dapat memahami dengan tepat makna kata-kata yang abstrak. Makna kata-kata abstrak yang dimaksud dalam hal ini bukan abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tetapi abstrak yang berdefinisi sebagai intisar, ringkasan, atau inti. Contohnya, keadilan, kebahagiaan, keluhuran, kebajikan, kebijakan, kebijaksanaan. Dalam kata-kata tersebut menyerempet intinya yang hampir sama. Walau makna berbeda, maka harus dapat memahami dengan tepat makna-makna kata tersebut agar tidak muncul kekeliruan dalam pengucapan atau penulisan. Syarat yang kelima yaitu dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contoh kalimat keliru dengan penghubung yang berpasangan yaitu aku bukan kuliah di kampus A tetapi di kampus B. Pada kalimat tersebut salah karena kata bukan tidak berpasangan dengan tetapi. Jadi yang benar adalah kata bukan berpasangan dengan melainkan. Contohnya, aku bukan kuliah di kampus A, melainkan kuliah di kampus B. Syarat yang terakhir yaitu dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contohnya. Kata umum menghirup, kata khusus mencium, bernapas, mengisap, mengendus. Pada kata umum menghirup hanya merujuk pada suatu melalui alat indera penciuman, yaitu hidung. Tetapi pada kata hirup dapat dikhususkan ke dalam suatu objek tertentu atau dapat lebih diperjelas lagi. Yang pertama, kata ilmiah dan kata populer. Perlu kita ketahui bahwa kategori
kata ilmiah dan kata populer itu setiap saat dapat bergeser dari kategori yang satu ke kategori yang lain. Sebuah kata asing mula-mula dipakai oleh golongan terpelajar oleh karena sering dipakai atau lambat laun meresap ke lapisan bawah dan akhirnya berubah statusnya menjadi kata populer. Yang kedua, kata jorgan. Istilah jorgan mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya kata-kata teknis yang diperlukan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Kata-kata ini kerap kali merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, seperti dokter, militer, perkumpulan rahasia. Oleh karena itu, jorgan itu merupakan bahasa yang khusus sekali, maka tidak akan banyak artinya bila dipakai untuk sasaran yang umum. Sebab itu, hindarilah sejauh mungkin unsur jorgan dalam sebuah tulisan umum. Yang ketiga, yaitu kata slang. Kata-kata slang adalah kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata-kata slang adalah kata-kata non-baku, yang informal, yang disusun secara khas, atau kata-kata yang biasa diubah, atau kata-kata yang berupa kiasan. Kata-kata ini bersifat sementara. Kalau sudah terasa usang, hilang, atau menjadi kata-kata yang biasa seperti yang terdapat di Jakarta, rapi, jahil, oh ketemu lagi, asoy, dan sebagainya. Pembahasan yang keempat dan sekaligus pembahasan yang terakhir yaitu pilihan kata dan kegunaannya. Yang pertama, kata dari dan daripada. Digunakan sebagai pengantar keterangan untuk orang, binatang, atau benda abstrak. Sebagai pengantar keterangan waktu, bersama-sama dengan kata tertentu membentuk suatu ungkapan. Dipakai bersama-sama dengan kata bergantung. Yang kedua, kata di dan ke. Fungsi kata depan di sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyatakan keterangan tempat, baik tertentu maupun tak tentu. Yang kedua, untuk menyatakan keterangan waktu tak tentu. Yang ketiga, bersama kata lain membentuk kata tanya yang berhubungan dengan tempat. Sebagai kata depan, ke berfungsi untuk satu, menyatakan keterangan tempat tujuan. Yang kedua, bersama-sama kata mana, kata depan ke membentuk kata bantu tanya. Yang ketiga, kata dan dengan. Kata dan dalam kalimat berfungsi untuk menyatakan penggabungan, sedangkan kata dengan berfungsi untuk menyatakan kesetaraan. Pemakaian kedua itu jelas berbeda dalam suatu kalimat. Yang keempat yaitu kata antar dan antara. Kedua kata ini mempunyai kemiripan bentuk dan makna, namun fungsinya berbeda, sehingga keduanya tidak dapat bervariasi secara bebas. Kata antara dipakai apabila diikuti oleh kedua objek atau dua hal, dan biasanya dikombinasikan dengan kata dengan, kadang-kadang didahului oleh kata depan di atau di antara. Yang terakhir, kata suatu dan sesuatu. Kata suatu adalah kata ganti tak tentu yang sifatnya ketentuannya terletak pada jenis benda atau hal yang digantikan. Dalam pemakaian kata suatu harus diikuti oleh kata benda atau hal yang digantikan secara umum. Benda atau hal yang mengikuti kata suatu itu adalah hal atau benda yang belum dipakai jenisnya secara pasti. Sekian video presentasi bahasa Indonesia saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.